Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat taufik Tuhan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan maf'ul ma'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi dari maf'ul ma'ah. Itu kita ulangi kembali, maf'ul ma'ah itu adalah sebuah isim yang mana isim tersebut terletak setelah waw yang gunanya untuk menjelaskan perbuatan fa'il itu bersama siapa ia lakukan. Itu kegunaan dari maf'ul ma'ah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ibarat na'am al-jumlatul muqaddaratu. Sebelumnya kita ketahui bahwa ketika kalimat sebelum maf'ul ma'ah itu berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang mengandung makna fi'il dan hurufnya fi'il, baru boleh maf'ul ma'ah terjadi. Namun kalau sekiranya tidak jumlah fi'liyah yang mengandung makna fi'il dan hurufnya fi'il, atau jumlah ismiyah yang tidak mengandung makna fi'il dan hurufnya fi'il, maka itu tidak boleh setelahnya dijadikan maf'ul ma'ah. Contohnya seperti fala yajuzu hadza laka wa abaka. Nah, namun sekarang ada beberapa pengecualian. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah ketika sesuatu kalimat itu menjadi nasab itu merupakan taghayyur i'rab, perubahan i'rab. Dan perubahan i'rab itu pasti disebabkan oleh amil. Maka kita akan bahas nanti amil apa yang menyebabkan maf'ul ma'ah itu menjadi nasab. Nah, itu yang akan kita bahas nanti beserta dengan khilaf-khilafnya. Insyaallah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, kita mulai kajian dari sini. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, al-jumlatul muqaddaratu kal malfuzati nahu qawlihim kaifa anta wa qas'atan min tharidin fa inna taqdira kaifa takunu wa qas'atan min tharidin fa hudhifa al-fi'lu wa anfusila ad-dhamiru wa idza aradta bayana hukmihi fansibhu ay al-isma al-madhkura bil fi'li alladhi bihi istahab ay alladhi iktarana bihi aw bi shibhi fi'lin kasmil fa'ili fal awwalu ka qaulika istawa ay irtafa'a al-ma' wal khashaba ay ma'al khashabi wa huwa al-mikyasu alladhi yu'rafu bihi qadra irtifa'il ma'i waqta ziyadatihi. Wathani kaqaulika al-amiru qadimun wal askara ay ma'al askari wa huwa jundul amiri. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, akan tetapi al-jumlatul muqaddaratu, jumlah yang ditakdirkan, kal malfuzati, seperti yang dilafazkan, seumpama perkataan mereka kaifa anta wa qas'atan min saridin, bagaimana kondisi kamu, bagaimana kamu bersamaan ada semangkuk besar dari bubur sarit. Bagaimana kamu bersamaan ada semangkuk besar, qas'atan semangkuk besar, min saridin dari bubur sarit. Fa inna taqdira, maka sungguhnya takdir, kaifa takunu, bagaimana kondisi kamu, wa qis'atan, bersamaan ada semangkuk besar, min saridin dari bubur sarit. Fahuzifal fi'lu, maka dihazaf akan fi'il, wanfusilat dhamiru, dan dimunfasilkan akan dhamir. Titik. Sekarang ini pembahasan ini masih searah dengan wala budda ay yakuna hadzal ismu masbuqan bi jumlatin fi'liyatin aw ismiyatin fiha ma'na al-fi'li wa huruf. Itu masih sejalan dengan itu. Artinya begini. Kemarin kita bahas bahwa harus
jumlah yang terletak sebelum maf'ul ma'ah itu harus jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang mengandung makna fi'il dan hurufnya fi'il. Nah, ada contoh terbaru yaitu pada contoh kaifa anta wa qas'atan. Wa qas'atan di sini menjadi maf'ul ma'ah. Loh, kenapa bisa dia menjadi maf'ul ma'ah? Sedangkan kalau kita lihat kaifa anta di sini itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang laisa lahu makna al-fi'li. Makna fi'l yang tidak ada makna fi'il. Ya kan? Kaifa anta tidak ada makna fi'il. Nah, bagaimana dia tetap bisa menjadi maf'ul ma'ah sedangkan jumlah sebelumnya bukanlah jumlah bukanlah jumlah ismiyah. Ismiyah yang mengandung makna fi'il. Tapi dia adalah bentuk jumlah ismiyah yang tidak mengandung makna fi'il. Nah, begitu. Bagaimana bisa seperti itu ya? Jawabannya adalah fa'innat takdir. Nah, memandang dari takdir. Takdiran dari kaifa anta wa qis'atan min saridin adalah kaifa takunu, bagaimana kondisi kamu, wa qis'atan bersamaan ada semangkuk besar min saridin dari bubur sarid. Nah, di sini disampaikan anta di sini asalnya adalah takunu. Asalnya adalah takunu. Jadi anta di sini yang kita sangka adalah sebagai jumlah ismiyah yang tidak mengandung makna fi'il ternyata asalnya adalah jumlah fi'liyah. Bagaimana caranya sehingga ia menjadi anta? Yang pertama dihazaf fi'il. Takunu dibuang, maka takunu dibuang. Setelah dibuang wanfusilat domir dan dimunfasilkan domir. Takunu adalah fi'il mudhari', itu ketika mufrad mukhatab. Maka ketika dimunfasilkan domirnya adalah anta. Anta adalah domir mufrad mukhatab. Nah, maka yang terjadi adalah kaifat anta wa qas'atan min saridin. Nah, begitu. Kaifa anta wa qas'atan min saridin. Nah, oleh karena takdirannya seperti ini, asal anta adalah takunu, kemudian dihazaf takunu, kemudian dimunfasilkan domir, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi qas'atan ini boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Nah, begitu. Kemudian dari segi apa maksud syair? Maksud syairnya seperti ini. Bagaimana kondisi kamu? Ya, bagaimana kondisi kamu bersamaan dengan adanya semangkuk besar dari bubur sarid. Bubur sarid, antum boleh lihat nanti di Google ya. Apa itu bubur sarid? Bubur sarid itu semacam makanan tradisional orang-orang Arab. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini, bagaimana kondisi kita ya ketika dihadapkan dengan semangkuk besar dari bubur sarid. Nah, begitu. Itu maksud dari kaifa takunu wa qas'atan min saridin. Bubur sarid itu bubur tradisional dari orang-orang Arab ya. Bisa dilihat nanti itu di di internet. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa jumlah yang terletak sebelum maf'ul ma'ah mesti ismiyah yang mengandung makna fi'il atau fi'liyah, atau dia berbentuk jumlah ismiyah tapi ternyata pada takdirannya adalah jumlah fi'liyah. Setelah kita mengetahui itu, sekarang kita akan mengetahui hukum dari maf'ul ma'ah tersebut. Dan juga setelah kita mengetahui hukum, kita akan mengetahui apa penyebab dia yang menyebabkan hukum tersebut. Nah, wa idza aradta bayana hukmihi, dan apabila kamu menginginkan bayana hukmihi akan menjelaskan hukumnya itu maf'ul ma'ah, fansibhu maka nasabkanlah olehmu hu akannya isim yang disebutkan, ay al-ismal mazkura artinya akan isim yang disebutkan, al-ismal mazkura akan isim yang disebutkan, bil fi'li dengan apa dinasabkan? Dengan fi'il alladhi yang bihi dengannya fi'il istahab menyertai dia maf'ul ma'ah. Ay artinya alladhi si allazi iktarana yang menyertai dia maf'ul ma'ah bihi dengannya itu fi'il. Atau bisyibhi fi'lin atau dengan syabah fi'il. Saya artikan dulu ya, atau dengan syabah fi'il. Kasmil fa'ili seperti isim fa'il, fal awwalu maka sebermula yang pertama yaitu yang menasabkan fi'il adalah seperti perkataan kamu istawa ay irtafa'a, naik. Alma ma ini asalnya alma'u ini, tapi karena nazam dihazaf untuk menyamai wazan. Istawa ay irtafa'a naik, alma air
wal khashaba, menyamai khashab, kayu. Artinya ma'al khashabi, menyamai kayu. Wahwa, dan sebermula khashab adalah mikyasu, pembatas, alladhi yu'rafu bihi, yang diketahui dengannya pembatas, qadru irtifa'i, akan ukuran terangkat, qadru irtifa'il ma'i, ukuran terangkat air, waqta ziyadatihi, pada waktu bertambahnya itu air. Wasani, dan contoh syabah fi'il adalah kaqaulika, seperti perkataan kamu, al-amiru qadimun wal askara, sebermula raja adalah datang bersama tentara raja. Artinya ma'al askari, beserta tentara raja. Wahwa, dan bermula dianya askara, ya, adalah jundul amir, tentara dari raja. Nah, kita lanjut. Dan ketika disebut oleh Nazim Imam Al-Bajuri, idza aradta bayana hukmah, ketika kamu menginginkan maksud dari hukum, ya, maksud dari hukum maf'ul ma'ah, fansibhu, maka kamu nasabkanlah isim yang disebutkan itu dengan apa menasabkan? Dengan fi'il yang menyertainya. Dengan fi'il yang dengannya itu fi'il menyertai dia maf'ul ma'ah, artinya menyertai dia maf'ul ma'ah dengannya fi'il. Contoh, istawal ma'u wal khashab. Naik air menyamai kayu. Naik air menyamai kayu. Disampaikan di sini al-khashaba, kalimatnya adalah isim, i'rabnya adalah nasab dengan fathah karena ia adalah isim mufrad. Dia nasab betul. Kalau ia nasab berarti ya i'rab, iya i'rab terjadi. Kalau i'rab ada perubahan, tentu ada amil yang merubahnya. Betul sekali. Apa amilnya? Disebutkan di sini adalah fi'il yang membersertainya. Fi'il yang membersertainya. Nah, itu. Jadi al-khashab ini siapa yang menasabkan? Istawa. Al-khashab ini yang menasabkan istawa. Kenapa sampai disampaikan seperti ini? Karena ada khilaf. Mengenai apa yang menasabkan maf'ul ma'ah ini. Begini, jumhur ulama, ya, jumhur orang Basrah dan satu kelompok dari orang Kufah itu mengatakan bahwa yang menasabkan khashab adalah fi'il yang menyertainya, istawa. Jadi jumhur dari ulama Basrah dan satu kelompok dari ulama Kufah menyatakan bahwa al-khashab dinasabkan oleh istawa. Nah, ini juga diperpegangi oleh Imam Al-Bajuri, Imam Syarifuddin Al-Imriti, begitu. Sama beliau mengenai apa yang menasabkan khashab. Nah, pendapat yang kedua itu seperti pendapat dari Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, Imam Al-Jurjani. Beliau menyatakan bahwa yang menasabkan itu waw. Apa maksudnya? Contoh, istawal ma'u wal khashab. Apa yang menasabkan khashab? Yang menasabkan khashab menurut Imam Abdul Qahir Al-Jurjani adalah waw itu sendiri. Nah, ini pendapat beliau unik. Begitu. Makanya sampai di sini dijelaskan, maka nasabkanlah olehmu dengan fiil yang menyertainya. Kenapa sampai dijelaskan? Karena ada khilaf. Ada khilaf yang menyatakan bahwa waw itulah yang menasabkan al-khashab. Kemudian kalau menurut pendapat jumhur Basrah dan satu kelompok dari orang Kufah adalah istawa. Nah, apapun pendapatnya, ya, tentu mereka ulama itu punya alasan tersendiri yang tidak boleh kita anggap remeh, begitu. Artinya kita tidak boleh juga menyatakan bahwa pendapat dari Imam Abdul Qahir Al-Jurjani ini dhaif. Kita tidak boleh juga menyatakan seperti itu, gitu. Pasti ada sebab, ya, kenapa beliau juga berpendapat seperti itu. Begitu ya. Jadi antum boleh memilih apakah dia nasab dengan sebab istawa atau dengan waw. Kalau kita berpendapat kepada jumhur ulama Basrah dan sesuai dengan kitab yang kita baca, al-khashab itu nasab dengan sebab istawa. Itu contoh yang pertama. Jadi yang menasabkan bisa fi'il istawa, yang menyertai dianya itu maf'ul ma'ah dengannya fi'il.
atau syabah fi'il. Apa contohnya? Al-amiru qadimun. Qadimun wal askara. Al-amirun qadimun wal askara. Raja adalah orang yang datang bersama tentara raja. Askara dinasabkan, betul. Apa yang menyebabkannya nasab? Adalah qadimun. Kenapa qadimun menyebabkan nasab? Karena qadimun itu adalah syabah bil fi'il, menyerupai fi'il. Dari segi apa? Dari segi maknanya butuh kepada fa'il, kemudian dari segi hurufnya, dari segi huruf harkatnya gitu. Contohnya qadimun itu sama dengan yaqdimu, contohnya yaqdimu. Bagaimana? Qaf berharkat, kemudian yang kedua, huruf kedua tidak berharkat, huruf ketiga berharkat, huruf keempat berharkat. Nah, begitu. Begitu sama huruf. Itu maksud sama huruf fi'ilnya. Kalau makna fi'il maksudnya bagaimana? Maknanya dia ada hadas. Hadas yang butuh kepada fa'il. Qadimun butuh kepada fa'il, betul. Qadimun ini ada fa'il yaitu huwa yang kembali kepada amir. Nah, inti kajiannya bagaimana? Inti kajiannya adalah al-askar itu yang menasabkannya adalah qadim. Nah, yang menasabkannya qadim. Yaitu pendapat yang jumhur, gitu kan. Jadi qadim lah yang menasabkan atau syabah fi'il. Nah, setelah kita mengetahui bahwa yang hukum dari maf'ul ma'ah itu nasab, kemudian kita mengetahui bahwa yang menasabkannya itu adalah fi'il yang menyertainya atau syabah fi'il, sekarang kita akan membahas tentang makna dari syair tersebut. Itu makna dari contoh. Istawal ma'u wal khashab. Naik air menyamai khashab, kayu. Artinya menyamai kayu. Apa yang disebut dengan khashab? Al-mikyas. Sebuah mikyas ini sebuah pembatas. Nah, ya. Pembatas yang digunakan dengannya pembatas untuk kadar ukuran terangkat air pada waktu bertambah. Nah, begini mungkin gambarannya ya. Al-khashab, saya buat gambar. Saya buat gambarnya. Jadi sekarang ada kayu. Ini kayu. Nah, ini disebut dengan khashab. Apa itu khashab? Kayu yang digunakan untuk mengukur ketinggian air. Kayu yang digunakan untuk mengukur ketinggian air. Artinya seperti ini. Oh, airnya sudah setinggi ini. Airnya sudah setinggi ini. Airnya sudah setinggi ini. Airnya sudah setinggi ini. Nah, kayu yang digunakan untuk mengetahui tinggi air ini, ya, berapa dalam airnya, itu dinamakan dengan khashab. Nah, antum paham itu? Mudah sekali itu. Al-mikyas alladhi yu'rafu bihi qadra irtifa'il ma' waqta ziyadatihi. Namun secara rinci ya saya juga tidak tahu bentuknya seperti apa. Mungkin kita bisa lihat mungkin nanti di di Timur Tengah sana yang bagaimana sebenarnya bentuk khashab. Namun dalam bayangan saya seperti ini. Jadi khashab itu sebuah pembatas yang digunakan untuk mengetahui air itu sudah naik seberapa tinggi. Ya. Jadi ini seperti khashab. Ini ya. Ini khashab. Kayu yang digunakan untuk mengetahui airnya setinggi ini kah, setinggi ini kah, atau setinggi ini kah, atau setinggi ini. Kemudian setelah kita mengetahui makna syair, dan contoh yang kedua, askar. Raja datang adalah orang yang datang bersama askar. Askar ini apa? Askar ini dimaknakan dengan jundul amir, tentara dari raja. Nah, itu ibarat-ibarat yang mesti diluruskan. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wa'lam. Itu pembagian atau kondisi-kondisi dari maf'ul ma'ah. Nah, sampai sana ya. Jadi kesimpulannya adalah maf'ul ma'ah hukumnya nasab. Nasab dengan apa? Ada khilaf. Menurut pendapat jumhur dari ulama Basrah dan satu kelompok dari orang Kufah, dan kebetulan Imam Syarifuddin Al-Imriti juga berpendapat seperti itu, bahwa yang menasabkan adalah fi'il atau syibh fi'il.
ya, atau syibih fi'il yang menyertainya. Kemudian menurut pendapat yang kedua yaitu Abdul Qahir Al-Jurjani, Imam Abdul Qahir Al-Jurjani yang menyatakan bahwa yang menasabkan itu apa? Waw. Yang menasabkan itu apa? Waw. Nah, kemudian makna dari khasyab adalah al-mikyas, pembatas yang diketahui dengannya pembatas ukuran terangkat air pada waktu bertambah. Makna askar adalah jundul amir. Nah, alhamdulillah semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.